Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk video yang kemarin, yaitu kenapa sih orang yang kurang kompeten lebih sering gampang naik jabatannya. Nah, kita bahas yaitu di bias psikologis dalam keputusan promosi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa atasan bisa salah menilai kompetensi seseorang? Jawabannya bukan sekedar karena tidak adil, tapi karena manusia memang punya bias psikologis, dan bias ini sering terjadi tanpa disadari. Bias pertama yaitu efek halo. Biasanya efek halo adalah kondisi di mana satu kesan positif membuat kita menilai keseluruhan seseorang juga positif. Contohnya, seseorang percaya diri saat presentasi. Itu biasanya dianggap sangat pintar, dianggap kompeten, dan dianggap layak naik jabatan. Padahal kemampuan presentasi tidak selalu mencerminkan kemampuan kerja secara keseluruhan. Ini menjelaskan kenapa orang yang kelihatan meyakinkan sering lebih unggul dibanding yang diam tapi kompeten. Adapun menurut Thomas Komorov-Ramejic, ada kecenderungan orang yang paling percaya diri belum tentu paling kompeten. Masalahnya, dalam banyak situasi, kepercayaan diri lebih terlihat. Kompetensi butuh waktu untuk dibuktikan. Akibatnya, atasan sering lebih cepat percaya pada yang percaya diri daripada yang benar-benar ahli tapi pendiam. Bias berikutnya adalah similarity bias. Atasan cenderung menyukai orang yang punya gaya komunikasi mirip, latar belakang mirip, atau cara berpikir yang sama. Akibatnya, promosi tidak selalu berdasarkan kemampuan, tapi juga kecocokan pribadi. Ini sering tidak disadari, tapi dampaknya besar. Bias lain yang sangat umum adalah visibility bias. Orang yang sering bicara di meeting, aktif, terlihat sering berinteraksi dengan atasan akan lebih mudah diingat. Sementara yang kerja diam, fokus di belakang layar, sering tidak terlihat kontribusinya. Padahal bukan berarti mereka tidak bekerja. Sekarang kita lihat contoh sederhana. Bayangkan ada dua karyawan. Nah, si karyawan A ini kerjanya sangat bagus, tapi jarang bicara, tidak pernah menjual hasil kerjanya. Sedangkan si karyawan B ini kerjanya cukup, sering presentasi, aktif komunikasi dengan atasan. Ketika evaluasi tiba, atasan lebih mengingat siapa biasanya karyawan B. Kenapa? Karena lebih terlihat, lebih sering berinteraksi, lebih membangun persepsi. Ini bukan berarti atasan jahat, tapi karena keterbatasan manusia dalam menilai. Di sini kita masuk ke analisis yang lebih kritis lagi. Masalahnya bukan hanya pada individu, tapi juga pada sistem. Jika organisasi tidak punya indikator kinerja yang jelas, penilaian terlalu subjektif atau terlalu bergantung pada opini atasan, maka bias akan semakin kuat. Sebaliknya, jika sistem transparan, berbasis data dan struktur, maka peluang bias bisa dikurangi. Di sini dampak negatifnya jangka panjang, yaitu kalau bias ini terus terjadi, dampaknya akan serius. Di sini orang kompeten jadi tidak termotivasi, kinerja tim menurun, budaya kerja jadi tidak sehat, dan keputusan organisasi jadi kurang normal, serta dalam jangka panjang organisasi bisa rugi besar. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kenaikan jabatan bukan hanya soal kemampuan, tapi juga dipengaruhi oleh persepsi dan bias manusia. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sebagai individu? Nah, apa kita harus ikut bermain dalam sistem ini? Atau ada cara yang lebih bijak? Di bagian terakhir, kita akan membahas strategis realistis tanpa kehilangan integritas dan tetap berpikir kritis.
Nah, salah paham besar tentang kompetensi. Banyak orang berpikir kalau kamu pintar, kerja bagus, hasilnya rapi, otomatis kamu akan naik. Sayangnya, dunia kerja enggak sesederhana itu. Di kantor ada 3 jenis kompetensi. Yang pertama, kompetensi teknis atau skill kerja. Yang kedua, kompetensi komunikasi. Yang ketiga, yaitu kompetensi politik atau strategi. Dan kebanyakan orang cuman fokus di nomor satu, yaitu kompetensi teknis atau skill kerja. Padahal orang yang naik jabatan biasanya unggul di nomor 2 dan nomor 3, yaitu kompetensi komunikasi dan kompetensi politik atau strategi. Jadi bukan dia kurang kompeten, tapi dia kompeten di hal yang kamu gak mainkan. Ada satu realita pahit di dunia kerja yang terlihat sering lebih penting daripada yang sebenarnya terjadi. Tadi sudah saya berikan contoh, sekarang saya kasih contoh lagi. Si A kerja diam-diam, hasilnya bagus tapi nggak pernah cerita. Dan si B kerja biasa aja tapi sering update ke atasan, pandai presentasi, kelihatan sibuk. Menurut kamu siapa yang lebih kelihatan berkontribusi? Jawabannya jelas si B, bukan karena dia lebih hebat, tapi karena dia lebih terlihat. Naik jabatan itu bukan cuma soal kerja, tapi soal dipercaya. Dan kepercayaan sering dibangun lewat cara bicara, cara meyakinkan, dan cara membawa diri. Orang yang pede ngomong, berani ambil suara di meeting, bisa jual ide, akan terlihat seperti leader, walaupun secara teknis dia biasa aja. Sementara orang yang jago kerja tapi diam, sering dianggap ya udah dia cocok di situ aja. Ada teori terkenal namanya Vetter Principle. Isinya sederhana. Orang akan terus dipromosikan sampai dia mencapai level di mana dia tidak kompeten. Artinya, orang yang jago di satu posisi belum tentu cocok di posisi lebih tinggi, tapi tetap dipromosikan karena dianggap bagus. Dan ironisnya, orang yang kurang siap pun bisa naik kalau terlihat layak. Ini bagian yang banyak orang gak suka, tapi nyata. Politik kantor itu ada, bukan berarti jahat, tapi lebih ke siapa dekat dengan siapa dipercaya atasan, siapa yang aman diajak kerja. Orang yang pandai jaga hubungan, tahu kapan harus bicara, tahu cara ambil simpati, sering lebih cepat naik. Sementara yang terlalu lurus, terlalu fokus kerja aja, nggak peduli relasi, bisa tertinggal. Ini paradoks yang sering terjadi. Orang yang paling rajin justru susah naik. Kenapa? Karena dia terlalu dibutuhkan di posisinya sekarang. Atasan mikir kalau dia naik, siapa yang ngerjain ini semua? Akhirnya dia tetap di situ karena dia terlalu bagus untuk dipindahkan. Ini bukan berarti kamu harus jadi fake atau manipulatif, tapi kamu harus sadar, kerja keras saja tidak cukup. Kamu perlu belajar komunikasi, berani tampil, membangun relasi, menunjukkan value kamu. Kerja bagus itu penting, tapi kalau nggak terlihat, itu seperti kamu kerja di ruang gelap. Jadi sekarang kamu tahu, bukan selalu karena orang lain yang kurang kompeten, tapi karena dia bermain di level yang berbeda. Pertanyaannya sekarang, kamu mau tetap main di level lama atau mulai naik level juga? Kamu pernah ngerasa gak sih, di kantor itu bukan yang paling jago yang menang, tapi yang paling mengerti cara main. Dari kecil kita diajarin kerja keras sama dengan sukses, tapi di dunia kerja, kerja keras itu cuma tiket masuk, bukan jaminan kamu bakal naik. Yang bikin beda itu siapa yang dilihat, siapa yang diingat. Ini agak dark. Di kantor, persepsi sering lebih kuat daripada kenyataan. Contoh, kamu kerja 10 hal tapi nggak cerita, dia kerja 5 hal tapi di-highlight terus. Yang dianggap kontribusi besar siapa? Ya tentu dia. Karena manusia agak nilai fakta. Mereka nilai apa yang mereka lihat dan dengar. Ini pahit sih. Kamu loyal, nggak pernah pindah, selalu standby. Tapi tiba-tiba yang baru masuk malah naik duluan. Kenapa?
Karena di banyak tempat, loyal itu dianggap standar, bukan keunggulan. Yang dihargai justru impact yang kelihatan, atau kedekatan, atau timing. Kadang orang naik bukan karena dia paling siap, tapi karena dia ada di waktu yang tepat. Contoh, bos lagi butuh orang, tim lagi kosong, di satu-satunya yang available, dan boom, dia naik. Sementara lu masih nunggu waktu yang tepat, yang gak datang-datang. Ini sensitif, tapi nyata. Di banyak tempat kerja, selalu ada orang kepercayaan. Bukan selalu karena paling jago, tapi karena nyaman diajak kerja, nyambung secara personal, atau udah lama dekat. Dan biasanya mereka yang diprioritaskan. Ini yang paling nyesek sih. Kalau kamu terlalu jago di posisi sekarang, kamu jadi aset. Dan aset biasanya dipertahankan, bukan dipindahkan. Jadi kamu kerja terus, tapi yang naik orang lain. Jadi sebenarnya game di dunia kerja itu ada dua. Yang pertama yaitu game kerja atau skill, hasil, dan produktivitas. Yang kedua yaitu game persepsi, image, relasi, dan komunikasi. Masalahnya banyak orang cuma main game pertama, padahal yang bikin naik seringnya di game kedua. Ini bukan berarti dunia kerja jahat, tapi dunia kerja itu manusiawi. Dan manusia punya bias, punya perasaan, punya preferensi. Jadi kalau selama ini kamu ngerasa udah kerja keras tapi gak kemana-mana, mungkin bukan karena kamu kurang bagus, tapi karena kamu belum main di semua sisi gamenya. Dan sekarang kamu udah tahu. Mari kita bahas naik jabatan tanpa jadi penjilat. Kamu pengen naik jabatan tapi males jadi pek. Sama, dan kabar baiknya, kamu gak perlu jadi penjilat buat naik. Banyak orang yang salah paham, semua yang pintar main dianggap pek, padahal beda. Ngomong A, niatnya B. Seharusnya tahu kapan, ke siapa, dan gimana cara nyampeinnya. Kamu tetap jadi diri sendiri, tapi lebih sadar situasi. Ini bukan pamer, ini komunikasi. Mulai biasakan update progres ke atasan, share hasil kerja di waktu yang tepat, dan kasih konteks dampaknya. Contohnya simple, bukan tak selesai, tapi tak selesai impact-nya ngurangi error sampai 30%. Beda kan rasanya? Nah, kamu gak harus jadi paling vokal, tapi jangan jadi paling diam juga. Cara amannya yaitu tanya yang relevan, kasih opini pendek, atau rangkum diskusi. Contoh, kalau dirangkum, opsi terbaiknya A karena lebih efisien. Bener enggak? Kelihatannya mikir, tapi enggak sok paling bener. Relasi itu bukan soal nyari muka, tapi soal jadi orang yang enak diajak kerja. Caranya responsif, enggak nyusahin, bantu kalau bisa, dan sesekali ngobrol santai. Gak harus soal kerja. Kamu gak perlu lebay, cukup jadi manusia yang normal dan respect. Ini yang sering dilewatkan. Banyak orang fokus ke saya mau kerja bagus, tapi lupa atasan saya butuh apa. Coba lihat, dia suka laporan detail atau ringkas, dia fokus ke hasil atau proses, dia butuh solusi atau cuman update. Kalau kamu fokus terhadap itu, nilai kamu langsung naik. Ini agak kontraintuitif. Kalau kamu selalu iyain semua kerjaan, selalu standby, gak pernah nolak, kamu jadi default worker, bukan calon leader. Mulai belajar prioritas, bilang nanti saya cek dulu, atau biar saya selesaikan ini dulu. Leader itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling terarah. Orang naik jabatan bukan cuma karena kerja, tapi karena dianggap siap naik. Gimana caranya? Ambil tanggung jawab kecil dulu, bantu koordinasikan, dan jadi problem solver, bukan cuma eksekutor. Bikin orang mikir kayak dia udah level atas deh. Jadi main pintar itu bukan berarti jadi orang lain, tapi jadi versi diri kamu yang lebih sadar games. Kamu tetap jujur, tetap kerja bagus,
Tapi sekarang kamu juga tahu cara bikin itu dihargai. Karena di dunia kerja, kerja keras itu penting, tapi kerja dengan arah itu yang bikin naik.